Guys, ngeri banget nih, ternyata jadi kenyataan apa yang kita bilang kemarin bahwa perang antara India dan Pakistan tidak terhindarkan. Bukannya tambah adem tetapi tambah parah, guys. Teman-teman tahu kemarin baru saja secara resmi tentara India itu mengumumkan bahwa mereka sudah menyelesaikan misi penyerangan ke wilayah Pakistan. Dan korban yang mati itu bukan cuma 1-2 orang ya, tapi puluhan orang, diduga bahkan sampai ratusan orang yang mati. Itu bukan cuma Pakistan, tapi juga ada tentara dan warga sipil Pakistan yang mati di bom. Bayangkan guys, hampir ratusan orang yang mati karena serangan rudal tentara India di wilayah Pakistan. Dan satu yang lebih mengerikan lagi ya, teman-teman tahu kan bahwa kedua negara ini sebetulnya memiliki kekuatan nuklir yang luar biasa. Pakistan ada 70 hulu ledak nuklir yang terdeteksi. Nah, berdasarkan laporan, India itu memiliki 72. Jadi beda 2 unit, dia nggak mau kalah. India punya 72, Pakistan punya 70. Jadi ini sebuah peperangan yang nggak bisa kita anggap remeh, karena kedua negara ini adalah negara dengan kekuatan nuklir yang luar biasa. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail lagi, satu hal yang menarik kita bisa lihat adalah ketika India melakukan serangan. Ini ada serangan darat, ada serangan udara. Salah satu serangan udara adalah menggunakan pesawat jet tempur. Nah, India itu mengirimkan begitu banyak jet tempur, tetapi ada 5 yang dilaporkan sudah jatuh hancur, ditaklukkan oleh Angkatan Udara Pakistan. Nah, yang menarik apa? Ternyata dari 5 pesawat India yang jatuh, 5 jet yang hancur itu, 3 diantaranya adalah merek Perancis yang namanya Rafale. Nah teman-teman, kalau pernah dengar istilah Rafale ini pasti ngeh dong. Zaman dulu itu sempat heboh loh. Ada seorang menteri pertahanan di Republik ini yang mencoba membeli pesawat jet buatan Perancis itu. Dan banyak orang yang tidak setuju. Karena semua orang udah tahu kualitasnya bacem. Nggak lebih baik dibanding keripik. Nah hari ini apa? Bukti nggak? Terbukti. Dari 5 pesawat India yang hancur lebur 3 ya Rafale. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya, kayaknya nggak salah juga ya kemarin orang pada kritik Rafale dibeli sampah model begitu kok dibeli. Ternyata memang terbukti itu adalah pesawat bacem. Tapi ya sudahlah, namanya negara pakai pesawat ya juga. Ya itu udah fakta. Satu hal yang menarik di sini adalah kalau kita lihat teknologi apa sih yang sampai bisa menghancurkan ya pesawat jet tempur Perancis yang namanya Rafale itu. Ternyata yang dipakai adalah pesawatan buatan China. J-10C ini adalah pesawatan made in China. Jadi dari sini kita udah lihat bahwa canggih juga ya. Cina ini bikin pesawat, bikin teknologi yang tidak kalah dengan teknologi Eropa. Karena dari pesawat yang jatuh itu ada pesawat MiG, ada pesawat Sukhoi, nah 3-nya lagi ya Rafale. Jadi di sini kita bisa lihat kualitas teknologi Cina udah nggak bisa lagi lu anggap sebelah mata. Karena terbukti bahwa teknologi Cina berhasil menghancurkan pesawat canggih milik India yang mereknya pakai Rafale Perancis ini. Nah berdasarkan laporan tadi malam itu ada 43 orang yang sudah dihitung mati tewas ya di Pakistan karena serangan India di perbatasan Pakistan ini. Nah jumlah data korban jiwa ini pasti akan terus bertambah. Karena serangan yang dilakukan oleh India ini terjadi di malam ya, gelap gulita. Jadi kita juga nggak bisa memperkirakan kerusakannya itu dengan cermat. Tetapi laporan yang masuk itu ya jumlah yang meninggal itu hampir 100-an orang. Dan ini udah pernah gue bahas nih guys, bahwa serangan antara India dan Pakistan itu kita sebagai orang Indonesia nggak bisa cuek bebek. Kenapa? Karena banyak orang di sini kemudian yang bilang wah si Benix belain dia, wah kita harusnya belain Pakistan dan lain sebagainya. Ini bukan tentang itu guys, ini tentang Indonesia sendiri. Kenapa? Karena lu tahu nggak yang paling gelisah dengan adanya perang ini dan yang paling diuntungkan dengan adanya perang ini dan memang harus terjadi perang antara India dan Pakistan karena ini semua ada ujungnya dengan kepentingan negara terkaya di dunia saat ini yang itu Amerika Serikat. Teman-teman tahu, tidak lama setelah terjadi serangan India ke Pakistan yang menewaskan begitu banyak rakyat sipil itu, apa yang terjadi? Donald Trump langsung bikin video ini. Now it's a shame we just heard about it, just as we were walking in the doors of the Oval, just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time, they've been fighting for many decades. And centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. Nah kalau lu lihat video itu ya, Donald Trump itu kasih sifat bukan berempati. Dia hanya bilang ini perang yang sangat memalukan dan sepertinya sih udah hal yang biasa terjadi antara dua negara itu.
Karena perang ini sudah pernah terjadi selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai centuries dia bilang. Sangat sering terjadi konflik antara India dan Pakistan. Anyway, di sini kita bisa lihat buat Amerika ini sebetulnya nggak penting-penting banget. Tetapi mereka memiliki keuntungan kalau betul-betul terjadi perang. Nah sekali lagi ya teman-teman, gue kuatin di sini bahwa kita itu netral. Kenapa? Ya, gue di sini bukan ngajak lu pro India atau pro Pakistan, enggak, lo itu harus pro Indonesia. Ini kita nggak bisa bilang kita membela salah satunya. Kenapa? Karena lu udah tahu ya, India kan gue bilang, India itu dibela sama Rusia. Pakistan dibela oleh China. Kenapa kemudian ini ada hubungannya dengan Amerika Serikat? Teman-teman tahu kan, kepentingannya Amerika Serikat itu sedang terganggu dengan hadirnya poros baru di dunia ini yang berani melawan kepentingan ekonomi Amerika Serikat, yang berani melawan NATO, yang berani melawan US dollar dan dominasinya, yaitu apa? Negara-negara yang join di dalam BRICS. Nah, negara-negara yang join di dalam BRICS itu udah tahu ada Brazil, Rusia, ada India dan China. Nah, ini 3 negara besar ini bahaya kalau bersatu, harus diadu domba. Nah, sejarah sudah membuktikan di video yang kemarin lo lihat bahwa Pakistan ketika berperang di India dulu itu mereka minta bantuan dan ditolong oleh Cina. India nggak ada yang mau bantuin, Amerika pun nggak mau bantuin mereka karena India dan United Kingdom, Inggris bersepakat untuk membela Pakistan untuk menghancurkan dominasi kekuatan India di Asia Selatan. Akibatnya apa? India nggak ada pilihan lain. Mereka akhirnya harus minta bantuan oleh kekuatan dunia saat itu yang namanya Uni Soviet. So teman-teman jangan heran begitu terjadi konflik antara India dan Pakistan ini, apa yang terjadi? Ya Rusia kembali lagi menyatakan dukungannya dengan mengirimkan rudal lagi nih ke India. Inilah bantuan militer Rusia. Nah teman-teman, poin yang paling penting di sini kita mau bilang adalah, lu sadar nggak tadi pesawat yang nembak jatuh pesawatnya India, jet tempur India itu adalah pesawat made in China. Jadi di sini betul-betul diuji nih soliditas, kekuatan, kekompakan BRICS. Karena memang ada duri di dalam daging di dalam negara BRICS ini, bahwa ada negara powerful di Asia yang namanya Cina dan India punya perbatasan darat. Mereka pun sampai sekarang masih bersengketa. Hanya butuh sedikit pancingan, sedikit siraman minyak ke atas kompor, udah pasti terjadi kebakaran besar. Anyway guys, lagi-lagi ya kita kembali bahwa ini adalah 2 negara yang sangat penting posisinya di dalam BRICS. Tetapi pada saat yang sama juga sangat rawan untuk diadu domba karena mereka pun punya sejarah yang sama-sama kelamnya, India Cina maupun India Pakistan. Jadi teman-teman di sini kita semua ya itu harus saling tenang nih. Bahwa lu jangan langsung panas, kita harus fanatik membela Pakistan saudara kita. Wah kita harus menghancurkan India, enggak begitu. Lu harus lihat konflik kepentingan di sini, bahwa siapa sih yang paling diuntungkan kalau betul-betul perang antara India dan Pakistan. Ternyata yang paling diuntungkan Amerika Serikat. Karena di situ mereka bisa mengadu domba kekuatan antara India dan Cina dan memecah belah BRICS. Nah ini Indonesia harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena Indonesia sudah mengambil keputusan ketika Presiden Prabowo naik jadi presiden dalam 1 bulan. Gak ada 1 bulan pun. Keputusan paling besar terhadap nasib sejarah bangsa ini apa? Resmi bergabung ke BRICS. Artinya apa? Siap menjadi musuh Amerika Serikat. Lah kita udah pasang posisi nih. Kita ikut BRICS. Tiba-tiba BRICS-nya hancur nih. Kan mati semuanya. Nyawa lu juga ada di BRICS. Suka gak suka kita harus pertahankan supaya BRICS ini tetap solid. Karena kita udah sepakat nih. So apa yang harus kita lihat? Ya kita lihat reaksinya Xi Jinping dong. Kalau Trump memberikan reaksi adem ayem, memalukan, gak penting. Malah mungkin gue yakin dia senang terjadi konflik antara India dan Pakistan saling bunuh. Tapi kalau kita lihat reaksi dari Xi Jinping, pemimpin tertinggi China, apa? 我们对今天凌晨印度的军事行动表示遗憾，对目前事态的发展感到担忧。印度和巴基斯坦是搬不走的邻居。 也都是中国的邻国，中方反对一切形式的恐怖主义。我们呼吁印巴双方以和平稳定的大局为重，保持冷静克制，避免采取使局势进一步复杂化的行动。我们愿同国际社会一道努力，继续为缓解当前的紧张局势发挥建设性作用。 Di situ teman-teman lihat bedanya ya. Xi Jinping tidak menginginkan adanya pertikaian antara India dan Pakistan. Malah dia bilang semua pihak itu harus saling menahan diri. Xi Jinping pro damai karena dia tahu ini cuma pancingan. Pancingan dari Amerika Serikat yang memanfaatkan sekutunya alias negara yang namanya Pakistan. Nah lu capek-capek belain Pakistan, lu sampai nyerang gua kan. Itu hobi lu memang makan duit Pakistan yang negara
tuh. Karena faktanya memang Pakistan hobinya apa? Terima duit dari Amerika, terima duit dari Inggris, ngebom Afghanistan, ngebom India, menciptakan di mana-mana. Nggak sepakat lu. Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, good news guys, Sekolah Saham BNX season 7 kembali dibuka nih. Jadi buat teman-teman yang belum sempet join yang season 6, kita sekarang udah masuk ke season ke-7 dan ini seru banget karena tahun ini kita membahas tentang energi terbarukan. So teman-teman tahu nggak, orang kalau ngomong energi di Indonesia ini cuma ada batu bara atau minyak bumi. Tetapi sekarang kita udah masuk ke era di mana saham-saham perusahaan yang prospek itu justru datang bukan dari batu bara lagi, tapi dari energi terbarukan. Dan banyak loh sebetulnya energi terbarukan. Ada lu ngomong minyak sawit, ada namanya gas bumi, ada namanya tenaga surya dari matahari, termasuk tenaga air. Dan masih begitu banyak lagi yang belum kita bahas. Nah makanya di season 7 ini kita akan membahas saham-saham yang sangat prospek, investasi yang menurut gua sangat menarik buat kita pelajari bersama. Hanya di Sekolah Saham BNX season 7 tentang emiten-emiten dan prospek. Prospek yang luar biasa dari sektor energi terbarukan. Makanya jangan sampai ketinggalan guys. Segera buruan daftar karena kita ada promo nih, diskon 25% hanya untuk 50 orang pertama. So tunggu apa lagi guys, buruan yuk, segera hubungi nomor handphone yang ada di bawah ini atau www.sekolahsahambenix.com. Di mana-mana nggak sepakat lu, nggak apa-apa. Karena di next video kita akan bahas tuntas mengenai kegiatan Pakistan. Dan ini sudah dibocorkan oleh Menteri Pertahanan Pakistan sendiri. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. Yang nggak sengaja, ternyata ngaku dia. Memang negara kita negara hobinya makan duit Amerika. Lah, lu tahu punya pemimpin Osama ngebom World Trade Center. Sembunyinya di mana? Dia sembunyinya di Pakistan, tapi yang kena bom Afghanistan. Nasib, ya itulah nikmatnya negara Pakistan. Fakta. Oh, lu jangan marah. Karena apa yang gue bilang ini berdasarkan pengakuan Menteri Pertahanan Pakistan sendiri. But anyway guys, kita nggak mau masuk ke situ lebih dalam lagi. Ingat ya, ini adalah channel investasi. Kita harus lihat, oke, BRICS dalam gangguan, Indonesia masuk dalam BRICS. Apa dampaknya nih bagi perekonomian kita? Bahaya nggak nih? Kenapa penting buat kita lihat dari sisi ekonomi? Karena ingat ya, ini channel investasi. Teman-teman lihat, di depan tadi kita buka dengan jatuhnya 3 pesawat India merek Rafale dari Perancis. Pesawat yang semua orang pun udah tahu ini adalah pesawat dengan kualitas keripik tempe. Akibatnya apa? Dengan jatuhnya pesawat Rafale dengan begitu mudah hancur oleh pesawat jet China. Hari ini harga saham Rafale itu sudah jatuh 6% lebih. Woi, nyungsep langsung karena dunia akhirnya melihat, terbuka matanya bahwa Rafale itu pesawat sampah. Dan sebaliknya, China, pesawat CAC China ini adalah saham yang memproduksi jet JF-17 dan J-10 yang digunakan oleh Angkatan Udara Pakistan. Mereka justru mencatat kenaikan harga saham sebesar 11,5%. Nah dari sini pelajaran yang teman-teman bisa ambil apa? Konflik yang terjadi bukan di Indonesia loh. Konflik yang terjadi di India melawan Pakistan ternyata bisa mengakibatkan naik turunnya saham yang ada di Perancis, naik turunnya saham yang ada di China, dan juga akan mempengaruhi naik turunnya saham yang ada di Indonesia. Makanya teman-teman, lu sebagai investor nggak bisa tutup mata. Kalau lu berinvestasi di dunia pasar modal, nggak bisa lu pakai kacamata kuda kayak orang goblok hobinya menatap langit mengukur astrologi. Lu goblok atau gila. Gak bisa, lu harus lihat dengan kondisi makroekonomi geopolitik dunia. Lu gak bisa dipisahkan dari itu. Jangan tolol makanya. Apalagi ya dengan adanya perselisihan ya antara kedua negara. Nih yang kedua-duanya memiliki kekuatan nuklir. Ini pasti memberikan dampak, lu suka gak suka, bagi Indonesia. Kita mencatat guys, ada 5 sektor ya di Indonesia secara khusus yang pasti akan terdampak bila terjadi perang nuklir terbuka antara India dan Pakistan. Lo harus catat ini dengan baik. Yang pertama adalah sektor energi dan pasokan minyak. Kalau terjadi perang nuklir, maka akan terjadi krisis energi jika jalur pasokan dari Timur Tengah dan India terganggu. Apalagi kedua negara ini adalah salah satu negara dengan konsumsi bahan bakar dan energi yang sangat besar di dunia. Krisis yang terjadi di India dan Pakistan bisa menciptakan harga BBM melonjak tinggi
dan menyebabkan inflasi tinggi di dalam negeri Indonesia. Yang kedua adalah hubungannya dengan ekonomi dan perdagangan internasional. Nah teman-teman tahu ya, kenapa kita mention ini? Karena kita punya selat yang namanya Selat Malaka. Itu adalah jalur utama Indonesia ketika impor barang selain dari Cina. Kita impor barang dari Timur Tengah, kita impor barang dari Eropa, dari Afrika, dari India, pasti lewat Selat Malaka. Nah sebelum melewati Selat Malaka, barang itu ya sudah pasti harus lewatin India dong. Nah dengan terjadi perang antara India dan Pakistan, sudah pasti ya akan terjadi krisis logistik nih. Sudah pasti akan terjadi krisis lalu lintas perdagangan dunia. Impor dan ekspor terganggu, khususnya yang berhubungan tadi energi udah. Dan kedua berhubungan dengan bahan pangan. Dan yang ketiga bahan baku industri. Oke. Wah mengerikan ya guys. Nah yang ketiga lu udah tahu dong ini berhubungan dengan pertanian dan ketahanan pangan. Ingat ya negara India itu penduduknya miliaran orang kasih makannya sulit. Tetapi mereka berhasil menciptakan beras teknologi tinggi supaya produktivitas tinggi dan kasih makan rakyatnya bisa dengan beras mereka. Sampai Indonesia pun impor beras ya dari India salah satunya. Nah kalau terjadi krisis nuklir nih, terjadi perang, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kontaminasi terhadap bahan-bahan pangan buatan India. Mereka kena radiasi, orang pasti takut. Makan beras yang ada radiasi nuklir, nanti mereka tumbuh sayap manusia ini. Telinganya jadi 3, jempol kaki ada 7. Siapa yang mau? Lu juga gak mau makan beras India. Akibatnya apa? Ya udah pastilah orang India yang jumlahnya miliaran itu, mereka akan sibuk keliling dunia cari beras impor. Cari beras Vietnam, cari beras Thailand, cari beras Indonesia. Akibatnya terjadi rebutan stok beras. Karena rakyat India nggak mau makan beras di wilayahnya sendiri. Nah selain itu guys, kalau terjadi perang nuklir itu akan banyak debu yang berterbangan di langit-langit nih. Bisa masuk sampai atmosfer. Ini akan menutupi ya sinar matahari yang masuk ke India. Karena mereka tertutup. Akibatnya apa? Terjadi perubahan suhu yang drastis. Dan akan semakin banyak ya petani di India yang gagal panen. Gimana mau panen? Sinar matahari aja nggak bisa masuk. Ini udah pernah kejadian belum? Udah pernah. Dulu ya, bumi ini seluruhnya dingin di era Ice Age. Karena apa? Sinar matahari yang gak bisa masuk ke bumi. Akibatnya suhu bumi menurun drastis. Dingin, kedinginan beku di mana-mana. Nah, sampai kemudian kita masuk ke era perang nuklir ini. Kalau betulan terjadi ya itu yang harus siap kita rasakan. Dampaknya pun akan ke Indonesia. Yang keempat ya, sektor keuangan ya. Khususnya berhubungan dengan investasi. Teman-teman tahu kalau terjadi perang itu bakal terjadi yang namanya capital outflow. Jadi bakal terjadi perpindahan arus duit dalam skala besar. Nah selain itu India ini juga adalah salah satu negara yang rakyatnya hobinya belanja emas. Nah teman-teman dari sini bisa tahu ketika in the event of crisis apa yang terjadi, orang bakal semuanya hoarding, beli emas. Karena mereka gak bakal mau lagi pegang duit. Lu pakai duit rupiah India, lu pegang banyak, gak peduli lu punya sebanyak apapun. Lu bisa pergi buat belanja di warteg Mbok Darmi di Purworejo, kan gak bisa. Orang gak mau, gak kepake duit lu, gak laku. Tapi kalau lu bawa emas, gue yakin emas lu mau mereknya dari India, mau dari Thailand, mau dari Jepang, lu bawa ke Indonesia, pasti bisa lu cairin. Pasti bisa lu jual. Jadi apa yang terjadi? Rakyat India itu punya pola hidup yang hampir mirip dengan Indonesia. Kalau mereka menabung, banyak yang menabungnya dalam bentuk emas. Dan perhiasan dalam bentuk emas. Akan terjadi volatilitas yang sangat tinggi nih dalam pergerakan arus uang, investasi, dan yang ketiga emas. Nah di sini teman-teman harus siap ya, bahwa gue sih sangat yakin nih, semakin terjadi perang, semakin banyak perang di mana-mana. Ingat, udah ada di Ukraina lawan Rusia, udah ada di Timur Tengah, Israel dan sekarang merembet sampai ke Yemen dan Suriah. Sekarang masuk lagi ke Asia Selatan antara India dan Pakistan. Perang itu makin banyak guys, makin di mana-mana, buka cabang di mana-mana. Lu akan menjadi saksi. Harga emas itu gue sangat yakin akan naik sampai 5 juta rupiah per gram. Lu harus catat. Dalam waktu 3 tahun lah. Teman-teman akan saksikan itu, apalagi ketika negara yang hobinya belanja emas seperti India ini terjadi krisis besar. Yang kelima, itu adalah sektor yang berhubungan teknologi dan telekomunikasi. Inilah kenapa penting sekali ya buat Elon Musk untuk segera menyebar ya satelit yang dia punya oleh Starlink itu makin banyak. Karena dalam situasi perang, contoh yang di Rusia dan Ukraina, apa yang terjadi? Rusia itu memutus saluran telekomunikasi yang ada di Ukraina. Akibatnya apa? Orang di Ukraina udah gak bisa lagi saling telepon-teleponan, utamanya di medan perang. So apa yang dilakukan Elon Musk? Dia mengirimkan satelit milik dia, yaitu Starlink, ke wilayah Ukraina. Dan ini dipakai oleh Ukraina untuk mengirimkan drone, untuk mengirimkan rudal yang presisi menggunakan teknologi GPS. Yang tentunya diarahkan pergerakan rudal-rudal ini menggunakan satelit milik Elon Musk. Termasuk komunikasi antara garis depan tentara-tentara Ukraina dengan headquarter mereka yang ada di Kiev. Jadi penting sekali teknologi satelit. Nah,
Itu bisa terjadi di Ukraina dan Rusia. Tapi gimana kalau di India dan Pakistan? Oh, ini beda ceritanya. Begitu terjadi ledakan nuklir, sektor teknologi, sektor satelit telekomunikasi itu akan terganggu. Karena ledakan nuklir di atmosfer itu akan menciptakan ledakan EMP, electromagnetic pulse. Dan ini bisa mematikan ya jaringan telekomunikasi di Asia. Indonesia jangan lupa loh, masih masuk kita ya di benua Asia. Jadi kalau sampai putus jaringan telekomunikasi satelit itu, ya lu jangan berharap lagi bisa terjadi aliran telekomunikasi dari Asia ke Eropa. Karena pasti melintasi langit-langit yang ada di India dan Pakistan. Makanya sangat penting ya buat Elon Musk, bahkan China, untuk segera menyebar satelit sebanyak mungkin. Supaya in the event of crisis, kabel laut pasti pada dipotong-potongin. Jangankan kabel bawah laut guys, pipa gasnya Rusia yang ada di Nord Stream, laut Eropa Utara aja dipotong demi mensabotase sektor energi di Eropa. Akibatnya Eropa sekarang terpaksa kalau belanja energi ke Amerika Serikat. Hebat permainan mafia ini. So teman-teman di sini kita bisa lihat ya bahwa Indonesia itu nggak bisa tutup mata loh. Dengan adanya perang antara India dan Pakistan ini kita hanya bisa berharap bahwa ya tidak semakin melebar. Karena sudah pasti yang diuntungkan adalah Amerika Serikat. Karena yang diserang oleh Amerika Serikat dia memanfaatkan mereka yang namanya Pakistan ini bukan untuk menyerang India, tetapi menyerang BRICS, kepentingan yang lebih besar. Di dalamnya ada Indonesia, di dalamnya ada China, di dalamnya ada di India yang sangat berbahaya kalau bersatu. Jadi teman-teman, ini bukan tentang kita memihak India, ini bukan tentang kita memihak Pakistan atau siapapun itu, no. Ini tentang kepentingan Indonesia yang udah pasti ya sebagai seorang investor, pasti lu pengen Indonesia ini bukannya tambah nyungsep, tetapi tambah sejahtera, tambah maju, dan semakin menang di kompetisi global. Nah buat teman-teman sendiri gimana? Menurut kalian ya, kalau betul-betul terjadi pecah perang antara India dan Pakistan, siapa yang bakal menang? Apakah India dengan bantuan Rusia, ataukah Pakistan dengan bantuan China? Kalau menurut gua yang menang Amerika Serikat. Kalau menurut kamu gimana? And by the way guys, tadi kita sempat mention ya pesawat Rafale ya. Gua tahu di penonton kita pasti banyak nih pejabat-pejabat di Kemenhan, termasuk Tentara Nasional Indonesia di Angkatan Udara. Menurut kalian ya, kalau benar-benar terjadi pecah perang ya, menurut lu Rafale kita itu bisa dipakai apa enggak sih? Coba kasih komen dong di bawah ini biar kita semua pada tahu sebetulnya Rafale kita ini bagus atau enggak sih? Kenapa kemarin kita nggak ganti pakai pesawatnya Sukhoi aja ya? Atau beli yang punya Cina sekalian? Yuk segera tulis ya komentar kamu di bawah ini. Jangan lupa segera like, share, and subscribe di channel Benix untuk dapatkan video spesial ketika kita mencapai 1 juta subscriber. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.